Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Nia Amelia Sari. Pada video kali ini saya akan membagikan analisis novel Sang Pemimpin Angkatan 2000 untuk melengkapi tugas kuliah saya, yaitu Sejarah Sastra Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema yang diangkat dari novel ini yaitu persahabatan dan perjuangan dalam mengarungi kehidupan serta kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi. Hal ini dibuktikan telah pengarang dengan menciptakan kisah 3 orang sahabat yang membuktikan kepercayaan terhadap kekuatan sebuah mimpi sehingga mereka bisa melewati kerasnya hidup. Yang kedua yaitu tokoh. A. Ikal, baik hati. Dengan bukti, aku dan Jimron berusaha menahan diri tak tertawa untuk menjaga perasaan Arai. Optimis. Sejak kejadian pembagian rapor kemarin, aku berjanji kepada ayah untuk mendudukinya lagi di bangku garda depan. Berikutnya peduli. Dengan bukti, aku cemas akan keadaan Jimron yang untuk pertama kalinya. Pantang menyerah. Dengan bukti, aku dan Arai berlari terberit-berit menuju sekolah. Pintar. Beruntungnya aku dan Arai selalu berada di garda depan. Aku di urutan ketiga, sedangkan Arai di urutan kelima. B. Arai. Perhatian. Dengan bukti, sering ketika bangun tidur aku menemukan kuaci, permen gula merah, dan mainan kecil dari tanah liat sudah ada di saku bajuku. Arai diam-diam membuatnya untukku. Berikutnya kreatif dan penuh inspirasi. Dengan bukti, aku melirik benda itu. Aku makin perih membayangkan dia membuat minum mainan itu sendiri. Mainankannya juga sendiri. Gigih. Dengan bukti, 2 bulan terakhir dia menyerahkan diri pada penindasan capo yang terkenal keras. Semuanya dari Jimron. Berikutnya rajin. Dengan bukti, setiap habis maghrib, Arai melantunkan ayat-ayat al-suci Al-Quran di bawah tamaran lampu minyak. Pintar. Dengan bukti, beruntungnya aku dan Arai selalu berada di garda depan. Aku di urutan ketiga, sedangkan Arai di urutan kelima. Berikutnya pantang menyerah. Dengan bukti, Arai terus melolong. Gagah berani, ia bersahut-sahut dengan Nat King Chole. Tulus. Dengan bukti, Arai menyerahkan karung-karung yang tadi kepada makcik. Yang C yaitu Jimron. Tabah. Dengan bukti, suatu hari belum 40 hari ibunya wafat, Jimron bepergian naik sepeda dibonceng ayahnya. Masih berkendara, ayahnya terkena serangan jantung. Berikutnya bekerja keras. Dengan bukti, setiap hari ia bekerja di part-time di kapal milik salah satu nakoda. Polos. Jimron berdiri mematung. Ia seakan tak percaya kalau aku tega membentaknya sekeras itu. Tulus. Dia memberikan kedua celengan kudanya yang selama ini telah ia persiapkan untuk Ikal dan Arai. Baik hati. Dengan bukti, setiap minggu pagi Jimron menghamburkan ke pabrik cincau dengan senang hati. Ia menjadi relawan membantu Laksmi. D yaitu Pak Mustad. Disiplin. Dengan bukti, setengah jam sebelum masuk, Pak Mustad mengunci pagar sekolah. Tegas. Pak Mustar mengancam tak main-main. Peduli. Dengan bukti, beliau tak mau murid-muridnya terjerumus ke masa depan yang suram. E yaitu Bapak Saman atau bapaknya Ikal. Ia pendiam. Dengan bukti, ayah turun dari sepeda. Seperti biasa, hanya satu ucapan pelan, Assalamualaikum, tak ada kata lain. Sabar dan baik hati. Dengan bukti, lalu ayah bersepeda ke SMA Negeri 30 km jauhnya untuk mengambil rapor anak-anaknya. Berikutnya bijaksana. Dengan bukti, ayah senantiasa menerima bagaimanapun keadaan kami. F. Ibunya Iqbal. Perhatian. Dengan bukti, saat pembagian rapor, ibu tak kalah rapor sehari semalam. Ia
Dia merendam daun pandan dan bunga kenangan untuk dipecikkan di baju safari. Baik hati, ibuku tersenyum memandang Nurmi. Jangan sekali-kali kau pisahkan Nurmi dari biolanya. Dia yaitu Bapak Julia, kreatif dan bijaksana, pintar. Dengan bukti, murid-muridnya ternganga mendengar kalimat yang agung itu. Berikutnya tokoh pendukung. Ada Zakia Nurmala, Laksmi, Bang Zaitun, Makcik Mariam, Nurni, Akiun, Capo, Taikong Hamim, Pakcik Basman, Nyonya Deborah, Meme, Max, Ruf, dan Mahader. 3 yaitu alur. Novel ini menggunakan alur campuran, maju dan mundur. Alur maju ketika pengarang menceritakan tokoh dari lulus SMP sampai kuliah, dan alur mundur ketika menceritakan saat tokoh masih kecil. 4 latar. Yang pertama latar tempat. A. Kamar kontrakan di Belintong. Dengan bukti, aku Cimbron dan Are baru pulang sekolah dan sedang duduk santai berada di beranda los kontrakan kami. B. SMA bukan main. Di tengah lapangan sekolah, Pak Ustadz dan para penjaga sekolah telah menyiapkan lokasi syuting. C. Bioskop. Kami mengambil tempat duduk di tengah. Bau besing tercium dari sudut-sudut bioskop. D. Gudang. Kami memasuki labirin gang yang membingungkan. Artinya di gudang pasti es itulah kami terperangkap. E. Dermaga Magai. Namun sejak pukul 2 dermaga telah dipadati orang Melayu yang ingin melihat langsung hewan yang hanya pernah mereka lihat dalam gambar. F. Pasar Magai. Lewat tengah malam, aku berjalan sendiri menelusuri gang-gang sempit Pasar Magai. G. Rumah Makcik Mariam. H. Tanjung Priok. I. Terminal Bogor. J. Pabrik Cincau. K. Rumah Bang Zain. I. Kamar kos di Bogor. M. Kios fotokopi. N. Kantor pos. Yang kedua yaitu latar waktu. A. Pagi. Dengan bukti, Senin pagi itu tidak ada siswa yang terlambat apel karena semuanya izin menyaksikan 3 pesakitan dieksekusi. B. Siang. Aku selalu berlari pulang sekolah, tapi siang ini di depan restoran Tionghoa langkahmu berhenti. C. Sore. Sore itu aku dan Ares sedang bermain di pekarangan waktu seorang yang biasa kami Makcik Mariam datang. D. Malam. Setiap malam dari los kontrakan kami benci melihat orang-orang berkerudung mengantri tiket. Yang ketiga yaitu latar suasana. Bersemangat, putus asa, kerja keras, kebersamaan. Berikutnya latar sosial, yaitu belajar, bekerja, dan bermain. 5. Sudut pandang. Pengarang menggunakan sudut pandang pertama serba tahu, aku, untuk tokoh utama Ikal, dan sudut pandang ketiga pengamat untuk tokoh pendukung. 6. Gaya bahasa. Novel ini ditulis dengan gaya realis, bertabur metafora, penuh inspirasi dan imajinasi. Juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, bahasa yang komikal dan tidak membosankan, membuat pembaca merasa ikut menjadi bagian dari cerita. 7. Amanat. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berhenti bermimpi. Kita tidak boleh mendahului takdir. Kita harus menjalani persahabatan dengan baik. Kita harus selalu bersyukur. Keberhasilan harus diwujudkan dengan pengorbanan. Saling membantu dan menghargai sesama. Memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan usaha harus beriringan dengan doa. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik novel sang pemimpin. Nilai moral. Nilai moral pada novel ini sangat kental. Sifat-sifat yang tergambar menunjukkan rasa humanis yang terang dalam diri seorang remaja.
tanggung dalam menyikapi keras kehidupan. Di sini, tokoh utama digambarkan sebagai sosok remaja yang mempunyai perangai yang baik dan rasa setia kawan yang tinggi. Yang kedua yaitu nilai sosial. Ditinjau dari nilai sosial, novel ini begitu kaya akan nilai sosial. Hal ini dibuktikannya rasa setia kawan yang begitu tinggi antar tokoh Ikal, Arai, dan Jimbron. Masing-masing saling mendukung dan membantu antara satu dengan yang lain dalam mewujudkan impiannya mereka sekalipun hampir mencapai. Yang ketiga yaitu nilai adat istiadat. Nilai adat ini juga begitu kental terasa. Adat kebiasaan pada sekolah tradisional yang masih mengharuskan siswanya mencium tangan pada gurunya, ataupun mata pencaharian warganya sangat keras dan kasar yaitu sebagai kuli tambang timah tergambar jelas di novel ini, sehingga menambahkan kesana budaya yang lebih Indonesia. Keempat yaitu nilai agama. Nilai agama pada novel ini juga secara jelas tergambar, terutama pada bagian-bagian di mana ketika tokoh ini belajar dalam sebuah pondok pesantren, banyak aturan-aturan Islam dan patuh-patuhan taikong atau kiai yang begitu hormat kepada mereka patuhi, dan hal itu juga dapat membuat novel ini begitu kaya. Unsur ekstrinsi yang kedua yaitu biografi pengarang. Hirata lahir di Gantung, Belitung. Saat dia masih kecil, orang tuanya mengubah namanya 7 kali. Mereka akhirnya memberi nama Andrea, yang nama Hirata diberi oleh ibunya. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari timah milik pemerintah, yakni PN Timah. Hirata memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, ia amat mengemari sains fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Andrea lebih mengidentikan di sini sebagai seorang akademik dan black pepper, sedang mengejar mimpinya yang lain untuk tinggal di Kaikompa, desa Himalaya. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, ia mengambil program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris. Tesis Andrea di bidang ekonomi telekomunikasi mendapat penghargaan dari universitas tersebut dan ia lulus cum laude. Tesis itu lebih diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku ini telah beredar sebagai referensi ilmu. Hirata merilis novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel ini ditulis dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkan sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak yang salah satu pulau terkaya di dunia. Novel ini berjual 5 juta eksemplar dan dengan edisi aja kan terjual 15 juta lebih. Novel ini menghasilkan trilogi novel, yakni Sang Pemimpin, Edensi, dan Mariam Karpov. Demikian hasil analisis saya tentang novel Sang Pemimpin angkatan 2000. Jika ada kesalahan, silahkan Ananda tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.